Pemirsa, Muhammadiyah selalu meneguhkan sikap netralnya dalam pesta demokrasi 5 tahunan pemilu dan pemilihan presiden. Di tengah panasnya konstelasi politik tanah air tahun 2019 ini, sikap Muhammadiyah kembali diuji atas maraknya politik identitas yang mengganggu persatuan NKRI. Bagaimana keteguhan Muhammadiyah dalam menjaga keteduhan di Pilpres 2019? Kita akan berdiskusi langsung dengan Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti yang akan bergabung bersama kami dari Kudus, Jawa Tengah. Selamat malam, Pak Mukti. Selamat malam Tania, selamat malam pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada. Terima kasih Pak Mukti telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Pak Mukti, saya ingin mengawali perbincangan kita dengan mengangkat tema yang diangkat oleh Tanwir yang baru saja dibuka di Bengkulu. Beragama yang mencerahkan. Apa alasannya tema ini yang dipilih dan kemudian bagaimana penjabarannya dalam konteks politik? Baik, yang pertama kami Muhammadiyah melihat bahwa bangsa Indonesia ini harus tetap terjaga keutuhannya dan harus tetap terbina persatuannya. Walaupun memang itu tidak semudah yang kita katakan. Karena dalam realitas kehidupan keberagamaan di Indonesia ini, Muhammadiyah melihat ada 4 gejala yang cenderung kontraproduktif dalam kehidupan keumatan dan dalam kehidupan kebangsaan. Yang pertama itu ada gejala spiritualisasi agama, di mana agama dimaknai sekedar sebagai ritual, dan spiritualisasi agama itu cenderung mengarah kepada mistisisme agama, bahkan mungkin juga domestikasi agama, di mana agama itu dimaknai sebatas ritual di tempat-tempat ibadah dan tidak hadir di ruang publik sebagai kekuatan moral. Yang kedua itu ada gejala gejala komodifikasi agama, di mana agama itu dijadikan sebagai komoditi, baik komoditi ekonomi maupun komoditi politik. Nah, yang ketiga itu ada gejala politisasi agama, di mana secara sengaja agama itu digunakan sebagai kendaraan untuk meraih kekuasaan. Dan yang keempat, ini yang saya kira menjadi concern kita akhir-akhir ini, adanya gejala polarisasi agama, di mana kita melihat perbedaan pilihan yang sangat tajam antara pendukung pasangan presiden nomor 1 dan calon presiden nomor 2 itu begitu terbuka dan head to head. Kemudian agama ditampilkan dengan pencitraan sebagaimana kehendak dari mereka yang mendukung. Kalau keempat hal ini tidak segera kita berikan solusi, maka Muhammadiyah sangat khawatir proses demokratisasi yang seharusnya menjadi bagian dari kita memilih pemimpin yang terbaik, memilih wakil-wakil rakyat yang terbaik itu justru menenggelamkan bangsa ini kepada perpecahan dan kepada fanatisme yang berlebihan, sehingga karenanya kami mengharapkan semua pihak untuk kembali kepada sebuah kesadaran kita secara kolektif bahwa perbedaan pilihan itu adalah sebuah keniscayaan dalam demokrasi, tapi kita harus berkeyakinan bahwa di tengah perbedaan pilihan itu ada nilai-nilai dan ada prinsip-prinsip dasar yang harus kita pegang teguh bersama dan harus kita perjuangkan bersama. Nilai-nilai itu adalah nilai-nilai persatuan Indonesia, kemudian konstitusi 1945, kemudian demokratisasi sebagai proses yang berkeadaban yang kita harapkan bisa membawa bangsa ini kepada kemajuan dan kejayaan. Baik, Pak Mukti, tapi kalau melihat dalam konteks Pilpres tahun ini, sikap politik Muhammadiyah sebagai salah satu ormas Islam terbesar di Indonesia sepertinya begitu ditunggu. Apakah sikap politik ini juga akan ditegaskan kembali atau mungkin akan dirumuskan dalam Tanwir kali ini? Insya Allah Muhammadiyah akan istiqomah, akan konsisten dengan kritoh dan kepribadiannya sebagai gerakan dakwah. Muhammadiyah tentu tidak buta politik, bahkan Muhammadiyah memandang politik itu sebagai instrumen demokrasi yang sangat penting. Demokrasi tanpa politik itu mustahil. Karena itu maka Muhammadiyah tidak anti partai politik. Tetapi kami menyadari sepenuhnya bahwa partai itu hanyalah alat, bukan tujuan. Dan kami berpendapat bahwa demokrasi itu adalah sistem
juga bukan sebagai tujuan. Sehingga keduanya menurut saya harus kita tempatkan sebagai pranata sosial dan sebagai instrumen untuk kita mencapai kemajuan. Oleh karena itulah maka kita tidak boleh menempatkan agama dalam posisi yang lebih rendah dari partai politik, tidak boleh menempatkan agama lebih rendah daripada kekuasaan, karena agama itu harus kita tempatkan pada posisi yang tertinggi, yang memungkinkan kita melepaskan diri dari sekat-sekat primordial dan berada pada posisi yang lebih tinggi, supremasi di atas kehendak kekuasaan. Inilah yang menjadi alasan kenapa Muhammadiyah terus Jawabannya Pak Mukti, mohon maaf saya harus potong, kita harus mendengarkan kumandang azan maghrib berikut ini terlebih dahulu dan perbincangan ini masih akan kami lanjutkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami pemirsa. Pemirsa Anda kembali bergabung bersama kami di Prime Time News dan saat ini kami masih akan berbincang bersama dengan Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Muti yang bergabung bersama kami dari Kudus, Jawa Tengah. Pak Mukti, kita lanjutkan perbincangannya. Saya ingin mempertegas kembali Pak Mukti untuk pertanyaan mengenai sikap politik Muhammadiyah begitu ya. Tadi sudah Anda sampaikan, saya hanya ingin menegaskan kembali bahwa tidak ada yang berubah, sikap politik Muhammadiyah akan tetap netral, akan mengambil jalan tengah, tapi kemudian pilihannya akan diserahkan kembali kepada masing-masing individu. Seperti itu. Ya betul, karena kami memandang bahwa politik itu wilayah pribadi yang menjadi bagian dari hak asasi warga persyarikatan sebagai warga negara Indonesia. Muhammadiyah juga memandang bahwa politik itu wilayah muamalah duniawiyah, bukan wilayah akidah, bukan pula wilayah ibadah. Sehingga karena wilayah muamalah duniawiyah, maka dalam kaidah yang kita pakai itu berlaku antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih memahami dalam hal-hal yang bersifat duniawi, termasuk hal yang duniawi itu adalah menentukan pilihan politik. Karena itu maka warga persyarikatan yang berafiliasi kepada partai politik atau mendukung salah satu pasangan calon presiden hendaknya memahami sikap politik ini, dan alhamdulillah warga persyarikatan selama ini sudah sangat dewasa. Di luar mereka bisa beda pilihan, tapi di dalam mereka tetap berkomunikasi dengan baik dan tetap bersinergi bahwa politik itu sekali lagi bukan merupakan tujuan, tapi merupakan sarana untuk kita meraih kemuliaan, meraih kemajuan. Sehingga oleh karena itulah maka kami tentu tidak memberikan izin digunakannya fasilitas persyarikatan untuk kepentingan kampanye, apakah itu kampanye partai politik maupun kampanye calon presiden. Ini yang terus kami pertahankan selama ini dan alhamdulillah ya perbedaan itu tentu sesuatu yang sangat niscaya dalam demokrasi, tapi di dalam perbedaan-perbedaan pilihan itu harus ada satu visi kebangsaan yang sama bahwa Indonesia ini harus lebih maju, Indonesia ini harus terus bergerak ke arah tujuan seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa, dan Muhammadiyah itu juga harus menjadi bagian dari bangsa Indonesia yang bisa menjadi uswah, bisa menjadi teladan bahwa perbedaan pilihan tidak menghapuskan kerukunan dan persatuan di antara kita. Baik, Pak Mukti, satu pertanyaan terakhir. Dalam Tanwir kali ini Muhammadiyah mengundang kedua paslon, Joko Widodo dan juga Prabowo Subianto. Walaupun kemudian Muhammadiyah mengatakan mereka diundang konteksnya bukan sebagai paslon tapi sebagai tokoh untuk berbagi wawasan kebangsaan, seperti itu ya Pak Mukti. Tapi kalau boleh Anda melakukan penilaian terhadap kedekatan masing-masing tokoh ini terhadap Muhammadiyah itu seperti apa Pak? Ya alhamdulillah kami punya komunikasi dan kedekatan yang sangat baik dengan kedua-duanya. Dengan Pak Jokowi kami sangat dekat, bahkan kalau kami boleh jujur mengatakan dibandingkan dengan presiden yang sebelumnya, Pak Jokowi ini termasuk presiden yang paling banyak melakukan kunjungan ke Muhammadiyah. 2 kali sidang Tanwir yang sebelumnya di Ambon dibuka langsung oleh Bapak Presiden, yang kali ini juga dibuka oleh beliau. Kemudian nanti insya Allah sidang Tanwir di Bengkulu ini juga ditutup oleh Bapak Wakil Presiden seperti Tanwir yang sebelumnya di Ambon yang juga ditutup oleh Pak Wakil Presiden Yusuf Kala. Tapi kami punya komunikasi yang baik, yang dekat dan intens dengan keduanya.
Karena kami berpendapat bahwa komunikasi itu memungkinkan kita menyampaikan pandangan-pandangan secara langsung, menyampaikan pandangan secara terbuka, dan itu yang nanti akan dirumuskan sebagai bagian dari keputusan Tanwir. Insya Allah sedang kita siapkan prinsip-prinsip pokok pikiran Muhammadiyah mengenai dasar negara Pancasila, kedaulatan bangsa, membangun kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial, kemudian tentang demokratisasi, tentang masyarakat sipil, dan tentang bagaimana kita mengembangkan politik luar negeri. Kedua-duanya nanti kita sampaikan kepada beliau sebagai calon pemimpin bangsa. Baik, terima kasih Pak Mukti telah bergabung bersama kami di Prime Time News.